Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita Lutfi Abdul Kafi, dan Sati Sahih Tilawah dibacakan teman kita Nadia Bikria. Keadaannya dipersilakan. Sini. Sini. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansha illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra wa dzakir in nafa'atiz zikra sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad hingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendakinya. Sungguh Dia mengetahuinya yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran, dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kami orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Turunkan kertasnya itu. Kertasnya turunkan sedikit biar ya mukamu kelihatan. Selanjutnya sambutan Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW kepada Ibu Sani Yudin Sepede dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bi sholli wa yasiri amri wa yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Rahim, yang terhormat Ibu Pengawas Ibu Yuni Aprilianti MPD, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Fauziah SPDSD, dan Ibu Dewan Guru dan Staf SDN 011 Bentak Utara. Dan tak lupa Ibu Komite dan Ibu Paguyuban, kemudian anak-anak yang saya sayangi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul di aula kita ini perdana ya Bapak, di aula yang insya Allah diberkahi. Amin, amin, amin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan tausiah kepada kami dan berbagi ilmu. Jadi mohon anak-anak untuk menyimak dan tidak bercerita sendiri. Kemudian peringatan Maulid sendiri ini adalah ekspresi kegembiraan kita ya untuk menambah cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah. Seperti yang kita ketahui bersama, pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 September 2025, tepatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Rahim ya Pak ya, kalau nggak salah Pak tadi baru dengarkan juga namanya, yang hadir pada kesempatan ini di SDN Sumatera Utara. Kemudian yang kami hormati pengawas SD Kota Bontang, dalam hal ini alhamdulillah yang hadir di tengah-tengah kita juga pada kesempatan ini, yaitu beliau juga adalah alumni daripada SDN Sumatera Utara ini. Artinya sama-sama dari sini Bu. Ya alhamdulillah beliau melewati tantangan yang luar biasa sehingga beliau masuk menjadi pengawas sekolah. Ya. Kemudian yang kami hormati pula Kepala Sekolah SD Negeri 011 Utara yang dalam hal ini kondisinya kurang baik. Tapi mudah-mudahan beliau siap saja nanti untuk sehat dan untuk memotivasi kita semuanya. Kemudian kami hormati pula Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Maulid SD Negeri 011 Utara, alhamdulillah yang dilaksanakan pada hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 September tahun 2025. Ya. Jadi kalau bertepatan dengan 12
itu dirayakan, tapi ini adalah peringatan. Jadi yang penting bulan itu tidak melewati, kita peringati saja hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Dewan Guru serta staf serta komite paguyuban dan juga anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat hadir di tempat ini, diberikan kesehatan, kekuatan, ya, sempat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Nusa Utara. Ya, tentunya kami tadi diamanahkan untuk menyampaikan sepatah dua kata, tapi ini sudah berkata-kata ini, ya Ustaz. Ya, jadi kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudi hadir di tempat ini, terutama kepada Ketua Panitia dan paguyuban yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mudah kerjasamanya yang baik, karena ini semuanya dilakukan oleh paguyuban di kelas masing-masing dan juga kerjasama dengan komite. Jadi sekolah hanya memfasilitasi saja Pak. Alhamdulillah ini luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk komite kita dan paguyuban kita. Alhamdulillah luar biasa. Kami juga memberikan apresiasi kepada kepala sekolah yang selalu membimbing, memotivasi, menginstruksikan sehingga kegiatan-kegiatan yang di sekolah, baik kegiatan perayaan-perayaan nasional maupun peringatan-peringatan keagamaan yang alhamdulillah pada hari ini seperti kita lihat sekarang ini banyak sekali Pak, ini di samping kiri kanan nih ada telur-telur ini. Ya, ini adalah menandakan bahwa betapa bahagianya kita pada hari ini yang hadir di tempat ini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan yang diwakili oleh Bapak Ismail. Acara selanjutnya, sambutan Ibu Pengawas Kepala Sekolah Lingkungan Sentral Nusantara Profesor kepada Ibu Yuni Apanati SPD yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Abdul Rahim yang alhamdulillah sudah berhadir. Ini pengalaman pertama beliau menyeberang laut. Semoga berkesan. Ya, kemudian yang saya hormati Ibu Kepala SD 011 Kota Utara beserta staf dan Dewan Guru yang alhamdulillah hari ini sudah mengajak saya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di SD 011 Kota Utara yang alhamdulillah saya alumni memang di sini Pak. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu ya sebenarnya, cuman karena yang hadir Ibu semua, karena kan tidak mungkin tidak dibantu Bapaknya. Kalau dari kasih uang Bapaknya tidak terselenggara juga, walaupun Bapaknya tidak hadir. Jadi mulai dari Ibu komite dan Ibu-ibu paguyuban juga harus berterima kasih juga kepada Bapak-Bapaknya yang ada di rumah. Alhamdulillah sudah memberikan izin, memberikan kesempatan untuk Ibu-ibu memberi kontribusi yang sangat besar pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di sekolah tercinta ini. Kemudian yang paling diharapkan untuk menjadi generasi penerus yang terbaik yaitu yang berbahagia, anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 yang hari ini bisa hadir dan nanti ikut mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz hari ini. Mudah-mudahan ini adalah menjadi tonggak untuk memperbaiki kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW.
saya tidak usah berpanjang lebar, cuma satu saja pertanyaan saya. Ada nggak yang bisa maju, bisa menyebutkan atau mungkin menyanyikan lagu atau program pemerintah ini Pak Ustadz, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nanti Ibu kasih hadiah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammad Allahumma shalli alaihi ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد Hadratul Muhtaramin, para bapak-bapak guru, khususnya Seniat Ustaz Muhaimin SPD, ada bapak guru Ismail SPD, tak lupa ibu kepala sekolah, lupa berhaji aja ada berhaji. Ketua panitia acara Maulid Nabi Muhammad SAW, nggak lupa juga kepada beliau Ibu pengawas Ibu Yuni ya Magistra Pendidikan, semoga semua kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan melanjutkan perjuangan sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa adik-adik sayang, masya Allah lupa tadi ya. Wah, lupa semua. Ini semangat semua ini. Adik-adikku SDN 11 Bontang Utara, ibu-ibu sekalian yang hadir, wali murid ya, wali murid SD Gunung yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib bangga dan bersyukur mempunyai Nabi yang paling mulia di antara para nabi. Kita harus bergembira dan bersyukur mempunyai Rasul yang paling mulia di antara para Rasul. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur mempunyai sahabat, mempunyai para tabi'in, ulama-ulama yang semuanya itu menjadi umat, khususnya kita semua, yang lebih baik daripada umat-umat sebelum Rasul Nabi Muhammad SAW. Kita ada bersyukur itu. Kita mau, Pak Ustadz mau nyamakan apa tadi? Mulai dari awal sudah disampaikan, dibantu oleh Bu Pengawas. Tadi Pak Ismail dan sedikit membongkar rahasia apa yang kita materi ya. Cuma itu semua tidak mengurangi
rasa mahabbah kita. Semoga itu semua untuk motivasi, menjadikan suatu giroh, semangat untuk tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian, para dewan guru, wali murid yang berbahagia. Wah, kayak kurang semangat ini. Ayo, sholawat lagi. Monggo nggih. 1 kali, 2 kali. Nanti habis sholawat Pak Ustadz bercerita saja. Ya, tadi sudah disampaikan semua soalnya. Ya, bercerita aja. Ayo sholawat. Sallallahu pertanyaan juga nanti ya. Ada 3 sampai 4 nantinya insya Allah lagi. Mak beda sama Bu pengawas tadi. Sallallahu Nabi Muhammad. Baik para adik sekalian, guru-guru semuanya yang hadir, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang insya Allah kita harus teladani mulai dari tingkah, dari tindakan, ya, dari ucapan. Ya. Kalau bahasa Arabnya kita harus meneladani dari surah, ya, bentuknya dan cara kita berpakaian dan sebagainya. Surah, ada sirah, kita harus bisa meneladani apa namanya riwayat hidupnya beliau, perjuangannya kayak apa. Ya, ada surah, sirah dan sarirah, yaitu masalah ketauhidan yang kita menjadikan keimanan kita tambah mantap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada adik sekalian, kayaknya telurnya ini
keburu habis menitnya. Sebentar aja mungkin sedikit ada dua nanti mungkin cerita kita, cuma belum disimak baik-baik biar ada ya. Nanti ada kuis nantinya ya, dicatat mudah saja nanti ya. Sosok perjalanan bagi tenaga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas dari salah satu sahabat kita, Khulafaur Rasyidin. Beliau sahabat yang paling jujur, yang paling percaya langsung, tanpa apa ya sebenarnya itu, tanpa dengar-dengar langsung ros manut pasrah bongkokan begitu. Siapa beliau? Sering kita dengar, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Oke, Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau memang sahabat ya, sahabat yang beliau pada waktu itu seumuran beliau, mungkin unda-undi kayak sepantaran kayak Guru Muhaimin sama Guru Ismail mungkin beliau kalau 1 tahun mungkin antara itu semasa. Cuma masya Allah kepercayaan dan keimanan bahwasanya itu Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai insan Allah, beliau 100% kepercayaannya. Dibuktikan ketika beliau Rasulullah Muhammad SAW, halo, ketika bagi tenaga Muhammad SAW ketika terjepit, ketika terpuruk, geraknya terkepung oleh kafir Quraisy waktu itu ya, beliau akhirnya mengajak sahabat Abu Bakar pergi melewati hijrah ke Madinah. Langsung bertumas-tumas karena sudah terpuruk dan terjepit, beliau akhirnya hijrah ke Madinah. Beliau Madinah itu jaraknya kurang lebih berkilo-kilo gitu, berangkat 300 kilo lah ya, apa itu ya. Cuma kalau di sini, kalau di Makkah itu, Madinah itu selatan Makkah ya. Cuma waktu itu sahabat Abu Bakar diajak Rasulullah mau berhijrah ke Madinah lewat utara, yaitu menuju ke Gua Thur, apa itu ya, Gua Thur namanya, Jabal apa itu, Jabal Nur ya, Jabal Nur namanya ya. Halo, ingat Gua Thur? Ada Gua Hiro, ada Gua Thur ya. Gua, tahu gua tak? Ya, gua kecil di mana ini, bukan Al-Kahfi namanya. Kalau Al-Kahfi itu gua kecil, kayak di Lamongan sana ya biasanya. Kalau ini Gua Thur. Beliau jalan kaki sama sahabat Abu Bakar. Rasulullah, kemana ini? Ayo ke utara. Ya. Padahal Madinah itu ke selatan. Cuma saking manutnya beliau, tidak mau sudah. Cuma saking beliau seorang orang yang polos dan sangat percaya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lain itu beliau juga siap membarengi Rasulullah di depan beliau. Nanti sahabat Abu Bakar itu juga di belakang, siap berangkat di depannya ke jalan. Jaraknya itu kurang lebih 8 km, 8 kilo jauh ya. Ini dari sana berapa ini? 10 kilo? 13 kilo, kurang lebih 8 sampai 10 kilo ya, lumayan nih waktu itu nih ya. Terus naik ke Jabal Nur. Di situ di Gua Thur Rasulullah Muhammad SAW ketika lari
dari kejaran orang kafir Quraisy. Beliau berdiam di Gua Thur itu selama kurang lebih tiga hari. Oh, 3 hari kemana-mana saya ya. Oke, ya 3 hari ya. Mantap nih. 3 hari di situ banyak cerita di situ. Salah satunya mungkin nggak asing, ada apa namanya laba-laba, ya, yang menolong dan memberi suatu pertahanan bahwasanya beliau tidak ada di suatu gua itu. Cuma ini yang bikin menarik. Ketika berdiam agak lama suatu waktu, 1 hari dari baginda Nabi Muhammad SAW berada di gua, beliau bersama Abu Bakar, sahabatnya yang tercinta. Beliau ketika waktu capek beliau tidak. Yang penting beliau gantian. Kadang beliau yang Rasulullah itu terjaga, sahabat Abu Bakar tertidur. Ya. Sebaliknya, kadang sahabat Abu Bakar tertidur, beliau Rasulullah Muhammad SAW terjaga. Ya, gantian supaya tidak sampai terkepung kafir Quraisy. Ya. Makanya kemarin tadi itu itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, ya, suka duka, susah. Kalau kita kebontang ke sini aja kayak enteng gitu, ya Pak Maeli. Ya. Cuma kalau lihat perjuangannya hubungan Wasli, makanya semangat beliau. Kalau ingat telah dengan Rasulullah perjuangan seperti itu, apa itu? Ternyata kita bermanfaat para guru. Ada murid anak didik di sini, masya Allah. Saya tadi nggak bisa membayangkan dan terenyuh. Banyak sekali kisah-kisah para guru di sini ya. Insya Allah ini semua berkatnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya potong sedikit semua ini para bapak-bapak, para ibu, para apa namanya anak-anakku yang saya sayangi. Alhamdulillah, semua ini adanya dunia alam semesta ini tercipta adanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, dengan ini sudah banyak bagi pendidik ini paling banyak jariahnya ini, ya, paling banyak yang enggak apa itu dulu pahlawan tanpa jasa. Sampun, itulah, monggo. Apalagi di tengah-tengah laut ini kita mengadakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini sebagai anugerah khususnya keluarga apa namanya Kota Bontang, khususnya di daerah Pulau Gusung Island ya. Pulau Gusung ini ya. Insyaallah semoga berkah. Amin amin ya rabbal alamin. 1, 2, 3 hari beliau sahabat Abu Bakar sama Rasulullah berdiam atau sembunyi di Gua Thur yang jaraknya naik masih jalan kaki dari Makkah ke Gua Thur itu 8 kilo, kemudian masih naik ya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW berada di pangkuan tidur, beliau gak tahunya sahabat Abu Bakar ketika beliau ada di gua itu namanya gua, tahu ya gua ya, lubang ya, tahu gua kan? Tahu ya? Ya. Nah bayangkan Pak, guanya itu enggak kurang lebih 3 meter sama 2 meter antara itu, enggak lebar. Yang penting bisa buat sholat berdua atau itu. Ya. Di dalam gua itu ada seekor ular. Apa-apa kan sudah saya tadi ya. Ini ada cerita lagi dalamnya, ada ular ya. Ular itu ketika kakinya sahabat Abu Bakar beliau ada di pangkuan lagi baginda Nabi Muhammad SAW di pangkuan kakinya Abu Bakar, akhirnya ada ular di lubang itu. Langsung seketika namanya ular ya, di lubangan langsung nggak bisa jangkauannya, beliau langsung kakinya dibuat nutup ya, dibuat nutup begitu ya.
apa gitu? Ya, betul begitu. Ya. Namanya ular, akhirnya beliau ular itu marah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seketika beliau takut. Ya. Cuma hanya saja ular itu Abu Bakar nggak bisa tahu punya karomah mendengar selanjutnya ular. Suatu ketika langsung menutup saja itu, khawatir menjaga semua itu, menjaga supaya Nabi Muhammad SAW selamat dari gigitan ular. Akhirnya ditutuplah itu dengan kakinya. Langsung seketika digigit itu, marah ular. Ya. Sampai namanya digigit, akhirnya racunnya merasuk. Saking merasuk sampai merah biru begitu, berkeringat banget sahabat Abu Bakar. Sampai menetes keringatnya itu menetes mengenai wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Seketika bangun Rasulullah. Apa ini Rasul? Sahabat Abu Bakar? Enggak ada apa-apa sahabat Abu Bakar. Nabi ya. Namanya sahabat nih, dia pun sakit beliau ya, dia pun sakit ya, sahabat tercinta dan sangat los, dia pun sakit, dia actionnya itu modelnya kayak nggak sakit, itulah sahabat ya. Beda dengan kita kadang banyak ngeluhnya biasanya ya, kita sendiri begitu ya. Kalau dulu baru sahabat Abu Bakar teruji, makanya gelarnya beliau adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq beliau ya. Cerita langsung, bukan Rasulullah. Ini ada ular aja nih. Sampai begini ini. Iya. Tadi ada ular mau masuk. Ya. Coba keluarkan itu. Ya. Langsung lihat kakinya Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Diobati atau sembuh. Ya, Rasulullah yang mengobati. Kalau sama Rahim nggak bisa ya, ini ada pamannya sendiri. Kalau Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim langsung bisa. Itulah Rasulullah, soalnya Rasulullah itulah kekasih Allah ya. Lanjut, setelah selesai sahabat Abu Bakar disembuhkan dari racun, diangkat racunnya, muncul lagi itulah ya. Assalamualaikum. Gimana ular? Waalaikumsalam. Rasulullah Muhammad SAW tahu bahasa apa. Semua alam dunia ini Rasulullah Muhammad SAW tahu dan bisa berkomunikasi beliau. Akhirnya ada apa ular? Iya Rasulullah, saya itu kepingin ketemu panjenengan. Mulai 1000 tahun yang lalu saya minta kepada Allah untuk ketemu jenengan, melihat wajah ganteng, melihat wajah elok panjenengan. Ya, sudah lama. Enggak tahunya ketika saya berdiam di gua ini sudah lama menunggu sampai ribuan tahun. Iya, ular itu, jadi kita. Karena apa? Hanya untuk melihat wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita para ibu, bapak semuanya, kita dari semoga kita berkekuatan dan berusaha terus mau sampai berdoa, semoga kita bisa bermimpi ketemu baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Soalnya suatu anugerah kita menjadi umatnya ini. Nabi Muhammad itu bukan anugerah umat Islam, untuk alam semesta. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena kamu Nabi Muhammad, kalau tidak karena kamu Nabi Muhammad atas sisinya Allah ini, alam semesta tidak akan kami ciptakan. Ya. Halo. Semangat ya. Beribu-ribu tahun ular itu ingin kita melihat wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dari aku ya, yang biasanya aku saya itu ya. Alangkah indahnya. Gimana? Coba Bu. Alangkah indahnya
Gimana itu? Andai melihat wajahmu, ya, ya Masya Allah. Kayak apa? Kita melihat baginda Nabi Muhammad SAW, gantengnya itu, wah 100% sudah. Semuanya itu full diberi apa namanya Habibullah, ya. Rasulullah Muhammad SAW, sampai ular pun seperti itu beribu-ribu tahun antri. Makanya kalau umatnya nggak kepingin ketemu mimpi Nabi Muhammad, sayang sekali, ya. Ini monggo kita berdoa, mungkin barokahnya kita di Gusung ini, ya, kita bisa nanti bertemu nanti malam kapan. Soalnya apa? Kalau sudah melihat wajah Nabi Muhammad SAW, kita sudah otomatis masuk surga, ya. Gitu. Ular pun akhirnya ngomong, iya Rasulullah sampai tahun-tahun di sini nggak taunya ada yang nutupin kakinya. Oh, iya. Oh begitu ya. Oh, baik kalau begitu. Ya sudah, terima kasih Rasulullah. Langsung beliau Rasulullah Muhammad SAW bercerita kepada sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar, ular tadi itu, mohon maaf tadi menggigit, karena ular yang menggigit panjenengan tadi itu sudah beribu tahun ingin melihat wajahku, begitu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, sudah ngantuk kayaknya ya. Kayaknya halo itu enak ya. Baik, tadi ada apa itu? Ada Gua Thur, ada sahabat Abu Bakar dan lain sebagainya. Sedikit cerita, ini nggak lama ini ya, soalnya ya siap. Nanti juga ada kuisnya nanti. Oh, yang kedua, sosok yang tidak bisa kita lupakan, ya, yaitu itu namanya yang tadi itu suka dukanya. Ini yang paling duka, ya, yaitu beliau. Oh, ini yang suka, ya, yang kalau tadi itu duka perjalanan Muhammad SAW di kebun orang kafir Quraisy sehingga beliau di Gua Thur. Yang kedua ini suatu ukuran kegembiraan, yang mana kegembiraan ini diungkapkan, disyukuri oleh pamannya sendiri yang notabene orang kafir Quraisy. Siapa? Pamannya Rasulullah yang musuhnya Rasulullah bebuyutan. Siapa yang tahu? Yang ada di surat Tabat. Siapa itu? Musuhnya pamannya sendiri. Tabat yada. Ya, siapa itu? Abu Lahab. Iya, beliau pamannya Rasulullah Muhammad SAW. Yang orang kafir Quraisy, beliau orang kafir, non muslim ya. Musuhnya juga. Cuma beliau ketika dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bergembira sikapnya sampai memerdekakan budaknya, budak sahayanya, ya. Waktu itu budak mahal Pamail, ya. Pamail budak mahal waktu itu, ya. Budak sahayanya yang namanya Suwaibah namanya, ya. Sampai Suwaibah itu hari Senin beliau Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Langsung ketika kabar disampaikan oleh Suwaibah, budaknya Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, ponakanmu dilahirkan. Siapa? Nabi Muhammad. Langsung bahagia. Langsung kamu saya merdekakan. Dimerdekakan Suwaibah itu. Ya. Sahabat Suwaibah. Ya. Dari itu, padahal sahabat Abi Lahab itu ketika hari Senin sangat bahagia. Ya. Sehingga beliau biarpun orang kafir Quraisy, ketika hari Senin beliau dapat dispensasi keringanan siksaan di neraka. Kan orang kafir kan mesti masuk neraka, ya.
cuma karena senang dan gembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, khususnya hari Senin, sahabat Abu Lahab ini dapat dispensasi keringanan sisaan, yaitu beliau ketika di neraka mendapat hari Senin di rongga ibu jarinya ini keluar air susu. Dikasih tahu, kok tahu Pak Ustaz? Mendengar loh, ini ada yang mimpi. Namanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, termasuk sepupunya beliau Abu Jahal. Beliau ini. Nah, sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab ya. Beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi suatu ketika. Dalam mimpinya ketemu Abu Lahab. Loh, Abu Lahab, gimana keadaanmu? Dan mimpinya sahabat itu, masya Allah langsung ya. Ini Sayyidina Abbas, ya, saya itu nggak ada libur-liburnya, disusah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak apa ini? Terus kayak apa kamu? Ya, cuma ketika hari Senin ini saya dikasih tiap hari Senin, ya makanya banyak orang muslimin muslimat ya malam Senin buahnya disekumpul, maka itu malam Senin. Kalau dulu sholawatan mesti malam Senin karena senangnya kita atas kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada puasa Senin Kemis ya. Rasulullah sendiri aja itu merayakan hari kelahirannya dengan mensunahkan kita puasa Senin, ya. Karena hari kelahiran saya. Ringkas cerita, beliau Sayyidina Abbas langsung dalam mimpinya, iya Abu Jahal, kayak apa? Saya karena senang atas kelahiran Nabi Muhammad SAW itu dapat tiap hari Senin full free, bebas minum air susu dari jempol ibu jarinya beliau, ya Abu Jahal ya. Itu padahal orang kafir, apalagi kita sebagai orang yang bertauhid ya, orang muslim khususnya ya, otomatis Rasulullah Muhammad SAW tidak akan ridho dan sangat berhak untuk mendapat syafaat pertolongan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lain tak bukan, khususnya pada pagi hari ini semua adalah wujud rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak guru, para semua yang hadir di sini, adik-adik ya, cinta Rasulullah dengan Rasulullah adalah harus kita pupuk mulai sejak dini. Sangat kami apresiasi Bapak guru ini, masya Allah ya. Ini sebagai wujud suatu tarbiyah, suatu pendidikan yang mengendalikan otak kanan bahasanya itu ya, dengan mengaplikasikan dengan adanya acara Maulidan, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini semua akan menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak yang tambah bertakwa, beriman, dan pastinya nanti kelak menjadi anak berprestasi, menjadi anak yang soleh dan solehah. Berkatnya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekalian yang berbahagia, ibadah kita simak tadi ya, ada kuis. Mungkin ada 1, 2, 3. Ya, 2 sudah. Cowoknya 2, ceweknya 2 juga. Nah, mungkin ada ibu mungkin. Baik. Ceritanya seperti itu aja ya. Di antara tadi ada 2 sahabat. Pertanyaan untuk cowoknya, siap ya? Nanti langsung saya tarik, nggak tahu 2.000 apa 10.000 atau 20.000, nggak tahu ya. Pertanyaan yang pertama, perjalanan
baginda Nabi Muhammad SAW sama sahabat Abu Bakar menuju ke Gua Tur. Ya, sini maju. Ya, masuk. Ya. Alhamdulillah, ini langsung siapa namanya ini sini. Masya Allah. Gua Tur, Masya Allah. Ini juga dari kepala sekolah. Ya, Masya Allah, kasih. Dan ini dulu, Masya Allah. Tambah dari Pak Ustadz. Ya, saya tanya. Nggak tahu nih, 2000 atau 20.000. Kami BEM salah BEM. Nah, 10.000. Ya. Siapa namanya? Yusriman. Semangat ya, semangat ya. Lanjut. Alhamdulillah. Semangat semuanya. Yang kedua ceweknya. Iya. Pokok dua-dua siap-siap ceweknya ya. Masya Allah. Ini anteng jarang-jarang sekali ini anak murid yang anteng ini. Ya, biasanya kelabakan di kantor kita. Masya Allah, ini semangat ini. Yang kedua pertanyaan, Rasulullah ketika di dalam gua beliau ditemani seorang laki-laki. Siapa namanya beliau? Ya. Abu Bakar As-Siddiq, betul maksudnya. Tepuk tangan, siapa namanya? Alhamdulillah. Ya. Tadi ada yang bilang enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Minta iya. Siapa namanya? Lahna namanya. Iya, terima kasih. Dari Pak Ustaz juga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oh, rezeki namanya. Iya. Ayo cowoknya semangat ya. Mantap di rumah ya. Tinggal satu ya. Semangat nih, dua. Oke. Satu cowoknya, dua. Yang tadi ceweknya. Alhamdulillah. Pertanyaan yang ketiga untuk cowok. Untuk ceweknya anak laki-laki. Siapa nama pamannya Nabi Muhammad yang menjadi musuh bebuyutan? Siapa namanya? Abu Jahal apa Abu Thalib ya? Abu Lahab. Abu Lahab sama nih. Dalam barang tadi. Oh yang itu dulu ya Abu Lahab ya. Mau ayo. Iya depan ya. Abu Lahab ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Doakan buka sekolah sehat ya. Betul tadi ya. Nah Abu Lahab adalah pamannya baginda Nabi Muhammad SAW, musuh buyutannya. Ingat-ingat. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ya, begitu sampai diingat di Al-Quran. Bismillah 2020. Semangat ya, nanti ya. Kayaknya kurang satu. Ya. Siap, terakhir. Ketika sahabat Abu Bakar, beliau orang yang sangat jujur dan dipercaya bagi Nabi Muhammad SAW, sampai beliau Isra Mi'raj itu pun langsung percaya dan iman langsung. Ya, karena beliau orang yang pasrah bongkokan los, katanya sudah percaya sudah sama Rasulullah. Beliau sahabat Abu Bakar diberi gelar. Apa gelarnya? Sahabat Abu Bakar MPD boten. Apa Al-Amin. Saya hitung sampai 5, saya lempar ke cowoknya. Kalau nggak bisa nanti ke ibu-ibu mungkin. Ya.
Gelarnya sahabat Abu Bakar karena beliau seorang yang sangat, beliau punya gelar. Tadi sudah saya sebutkan berkali-kali. Yuk, ini mas sudah juga. Satu, angkat tangan. Gelarnya, contohnya, contoh gelar. Contoh gelar ya. Umarul Alfa. Umar sudah Umar Alfa. Al Faruq ya. Kalau sebelum Abu Bakar apa gelarnya? 2, 3, siap-siap lakinya ya. 4, ayo. 5. Tadi disebutkan, dibocorkan tadi. 5 sudah. Oke, lakinya coba. Al-Amin. Masih keliru. Al-Amin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya siapa nggih? Coba ibu-ibu monggo di belakang. Ibu-ibunya. Ya. Depan ibu-ibu itu. Beliau pasti tahu beliau ya. Bahaya ini ya. Ibu besar ya, 200.000 saya. Ya. Yang dulu kan sudah ada bocoran itu kayaknya. Baik. Saya kasih tahu dulu, nanti ada gantinya. Siapa? Asif. Betul itu. Cuma terlambat. Ya. Baik. Udahlah. Oke. Masuk. Monggo. Ya, karena semangat beliau sudah kali semua ada yang bisa muncul lagi ini. Ya, terima kasih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq namanya sahabat yang paling jujur ya. Jadi kita anak-anak adik-adik yang kita guru di sini adalah yang paling yang diajarkan di sini adalah kejujuran. Kita harus manut kepada guru dan guru di sini ya, supaya menjadi orang yang sukses, bermanfaat di sini wa dunya wal akhirah. Bismillah, salam Muhammad. Enggak tahu kita berapa ini. Berbayar. Terima kasih semangatnya. Semoga jadi orang yang salihah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mereka sudah, nih. Ada 2. Ini 2 ceweknya. Baik, untuk menjaga waktu, kami mengajak panjenengan sedaya untuk selalu terus dalam waktu, tiap waktu kita ini bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang hal yang paling sempurna, semuanya itu dimiliki baginda Nabi Muhammad SAW. Di akhir ini kegiatan kita, Pak Ustadz khususnya mohon maaf sebesar-besarnya dalam ngasih penyambutan ini semua hanya untuk menambah rasa mahabbah dan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya, pertolongannya baginda Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, sehingga kita menjadi umat yang layak dan diberi syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Amin wa rahmatullahi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat wa tabi'in bainana wa bainahum rabbik fir warham anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bina aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma qfina bi halalika an haramika wa aqina bi fadlika amman siwa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma qfina bi halalika an haramika wa aqina bi fadlika amman siwa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma qfina bi halalika an haramika wa aqina bi fadlika amman siwa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'inda hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salimna warhamna bi syafaati ya Rasulullah. Allahumma salimna warhamna bi syafaati ya Rasulullah. Allahumma salimna warhamna bi syafaati ya Rasulullah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.